Program investigasi kali ini akan menginvestigasi Bung Alex Rupiasa tentang tesis Bung Alex di Kaimana terkait dengan rumah adat Sirosa. Benar ya Bung Alex? Iya. Melakukan Bung Ricky. riset tentang itu ya? Iya. Riset itu dilakukan di Kaimana. Menurut Bung Alex, bagaimana gambaran tentang masyarakat atau lingkungan alam di Kaimana? Bung Ricky, makasih. Kaimana itu saya coba mulai dengan mengatakan bahwa Kaimana itu dia salah satu kabupaten yang baru sih sebenarnya. Dia baru dimekarkan itu 2003. Dari sisi geografis, kalau mau dilihat konteks Kaimana itu dia dikelilingi dengan ada beberapa kabupaten. Fak-Fak salah satunya, Mika, Nabire, Bintuni. Kaimana itu dia dahulunya dia menjadi salah satu distrik dari Kabupaten Fak-Fak. Nah, tahun 2003 itulah dia menjadi kabupaten definitif. Nah, bicara terkait dengan Kabupaten Kaimana sendiri, Kaimana itu kurang lebih kalau saya lihat data BPS kemarin itu tahun 2019 sampai 2021 ya. Itu jumlah penduduk Kaimana itu sekitar 62.000 sekian. Kabupaten Kaimana ada di dalamnya komunitas 8 suku masyarakat adat. Suku Mairasi, Kuri, Irarutu, Napiti, Miere, Madewana, Berau. Nah, juga di dalamnya ada beberapa basudara dari luar, dari berbagai daerah, dari Maluku, dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan sangat plural masyarakat Kaimana itu. Kalau dia masuk dalam pemekaran Kabupaten Fak-Fak ya? Dia dulunya menjadi salah satu distrik. Di dalam Kabupaten Fak-Fak. Berarti masyarakat mayoritasnya Muslim. Karena Fak-Fak itu kan kita lihat salah satu daerah di Papua yang jumlah penduduk Muslimnya paling banyak. Apakah seperti itu? Kalau presentasi untuk Kabupaten Fak-Fak sendiri saya tidak berani ngomong ya. Tapi dalam konteks Kabupaten Kaimana sendiri ada komunitas masyarakat adat yang juga beragama Muslim. Misalnya di Irarutu di bagian Arguni, di bagian Namatota itu ada saudara Muslim dan mereka hidup sangat rukun. Kalau letak geografis, dia masuk daerah daratan Papua ataukah termasuk pinggiran pantai Papua? Kaimana itu dibikin wilayah pantai sih sebenarnya. Wilayah pantai. Nah, wilayah pantai. Karena kalau macam dia lihat dia masukkan dalam provinsi Papua Barat kan. Nah, kalau dilihat secara garis besar, kalau mau dilihat di peta kan ada di biasa dibilang leher Pulau Papua. Pulau Papua ya, pulau itu besar itu. Nah, dan dia diapit dengan beberapa kabupaten yang tadi saya katakan tadi. Oke. Terkait dengan rumah adat Sirosa, hasil kajian dari Bung Alex. Rumah adat Sirosa ini dipengaruhi oleh kelompok agama, kelompok adat, ataukah kelompok tertentu? Sirosa ini, rumah adat ya?
Mulai dengan mengatakan bahwa secara fisik, saya kasih gambaran secara fisik ya. Yang dibilang si Rosa itu rumah panggung, rumah adat itu. Itu komunitas masyarakat. Itu ciri iya, rumah cirinya, adat di pantai ya? Iya, fisiknya. Kebanyakan rumah Fisiknya itu. panggung. Nah, dan kalau mau dilihat itu panjang sih, dia sedikit panjang, lalu tangga. Mas saya tidak bisa tunjukkan di sini, tapi saya kasih gambaran, dia tidak ada pintu, dia tidak ada pintu. Terbuka? Dia terbuka, dia panggung, jadi panggung apa ya? Ada Beberapa tiang? banyak tiang, bukan beberapa tapi banyak sih, Ya. banyak yang menopang bangunan, lantainya itu. Setelah itu bangunan Atap. rumah adat itu. Nah, setelah itu, dan di depannya itu ada tangga untuk naik. Nah, beberapa tahun lalu, kalau tidak salah, itu sempat itu dibuat di wilayah pantai, tempatnya di Banteme. Dibuat rumah adat di situ. Saya tidak tahu konsepnya apa, tapi yang saya baca bagaimana cara pemerintah untuk bisa mensosialisasi bahwa ini loh rumah adat dari komunitas masyarakat 8 suku itu. Minimal menjadi catatan penting untuk masyarakat yang dari luar lebih khusus ya. Mau mengatakan bahwa salah satu ikon daripada masyarakat adat dalam hal ini ketika memahami komunitas mereka, ada baiknya memahami dulu ini loh tempat mereka, rumah mereka. Rumah itu rumah adat itu kan tempat untuk berlangsungnya seluruh ritual masyarakat adat. Artinya bahwa ritual ini kan tidak berjalan setiap hari. Ada momen-momen tertentu yang mengharuskan untuk berlangsung di atas rumah adat itu. Ada berapa jumlah rumah adat si Rosa di Kabupaten Kaimana? Kira-kira saja. Dibangun ya? Yang dibangun? Yang dibangun atau dibangun oleh masyarakat. Kalau yang tadi Bung Alex katakan kan ada pemerintah bangun yang dekat pinggir pantai ya. Itu. Yang dibangun secara sadar, partisipasi oleh masyarakat. Kalau yang sempat pemerintah buat itu, tapi itu sudah di taman kota. Di taman kota. Jadi kalau macam mau masuk ke Kaimana, masuk pelabuhan, terus jalan beberapa meter, pertokoan, samping pertokoan itu ada dibilang taman kota itu. Ada pemerintah sempat bangun itu. Bangun itu, tapi dalam bentuk apa ya? Udah dicor sih sebenarnya. Oh. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau memang dia rumah adat khas Kaimana, berarti dia kan apa? Kalau rumah adat dimiliki misalnya satu kampung, populasi beberapa kelompok masyarakat punya satu rumah adat. Populasi kelompok masyarakat adat tertentu punya rumah adat. Jadi misalnya dalam 4 kecamatan ada 4 rumah adat, atau dalam 4 sub beberapa populasi masyarakat ada berapa jumlah rumah adat? Rumah adat itu kan itu yang tadi saya katakan bahwa rumah adat ini dia dibangun berdasarkan kebutuhan. Artinya bahwa karena misalnya contoh ada mau ritual adat gitu kan, lalu dibangunlah itu, atau acara untuk keperluan penobatan anak sulung misalnya dari satu kampung, dibuatlah rumah adat itu. Dimaksud untuk menjadi wadah pelaksanaan kegiatan itu. Tapi ketika memahami dia secara kuantitatif, yang mau memastikan bahwa berapa sih jumlah rumah adat, tidak. Tidak dibangun bahwa pemerintah membangun bahwa oh rumah adatnya di sini, ini ada di sini, tidak. Dalam konteks itulah saya tadi mau mengatakan bahwa rumah adat itu dipahami oleh komunitas masyarakat adat, terkhusus 8 suku itu, untuk keperluan masyarakat adat itu sendiri.
Karena itu dia tidak bisa dibangun asal-asalan. Ada beberapa kampung juga sih yang saya temui selama melakukan riset, bahkan sepanjang saya tugas di jemaat sebagai seorang pendeta, ada beberapa kampung yang memiliki rumah adat itu, tapi ada beberapa kampung juga yang Tidak memiliki. tidak memiliki itu. Apakah semua rumah adat di Kaimana namanya Sirosa? Ataukah ada bentuk rumah adat lain yang dia berbeda fungsi dengan Cirosa dan tapi tidak dinamakan sebagai Sirosa, misalnya rumah tempat tinggal dan lain-lain? Kalau rumah tempat tinggal beda sih. Beda. Tapi yang mau dibilang dalam kaitan dengan apa sih nama rumah adat komunitas masyarakat Lapu Suku? Ya Sirosa. Sirosa. Itu sampai di situ. Artinya bahwa secara kolektif masyarakat Delapan Suku itu memahami bahwa yang namanya rumah adat itu Sirosa. Hanya dalam konteks suku-suku yang lain mungkin ada pola-pola rumah adat itu dalam bentuk yang berbeda-beda, tapi esensinya itu sama. Oke. Fungsi dari rumah adat Sirosa apa, Bung Alex? Bisa jelas secara detail, misalnya tadi tempat berlangsungnya ritual adat. Itu salah satu fungsi ya, bahwa rumah adat itu merupakan tempat di mana masyarakat adat melaksanakan ritual. Itu fungsi yang paling esensi. Nah, dalam kaitan dengan keberadaan rumah adat itu sendiri, tidak bisa dipungkiri juga bahwa di dalam rumah adat itu juga berlangsung terkait dengan aktivitas penyelesaian masalah. Nah, misalnya ada permasalahan yang memang dirasa oleh masyarakat adat itu harus diselesaikan di atas Sirosa. Ya sudah diselesaikan di atas Sirosa. Nah, penyelesaian itu akan dihadiri oleh para tua-tua adat, orang-orang yang memiliki kompeten dalam menyelesaikan permasalahan. Plus di dalamnya juga ujung daripada permasalahan itu akan terjadi biasa dibilang saling memaafkan, tetapi ada proses pembayaran denda yang biasa dibilang begitu. Jadi saling memaafkan iya, tetapi secara simbolik juga ditandai secara fisik dengan bagaimana saling memberi. Nah, salah satu material adat yang sering terlihat di sana itu adalah piring makan nih. Tapi juga ada bentuk piring yang besar. Saya pikir dalam konteks Papua secara utuh, piring itu menjadi sesuatu yang paling penting. Ya, Bu Fred ya. Kebanyakan dalam konteks Papua ya. Fungsi dari piring itu untuk apa? Apakah tempat untuk menyajikan makanan dan lain-lain, ataukah secara simbolik? Iya. Punya maksud tertentu? Ini menarik, Bung Riki, karena di dalam narasi saya di dalam tesis itu, saya coba melihat itu bahwa masyarakat melihat bahwa kenapa harus piring, dan saya mau bilang bahwa ini awal dari sebuah kehidupan bagi saya itu. Saya tidak tahu orang memahami itu seperti apa dalam konteks masyarakat adat, tapi bagi saya bagaimana masyarakat adat menempatkan sebuah kehidupan ini. Piring ini kan tempat makan. Ini orang makan. Nah, bagaimana orang memahami sebuah kehidupan ini? Walaupun kita pahami bahwa bukan hanya makanan untuk orang hidup, tapi minimal masyarakat adat memahami bahwa ini sebuah kehidupan. Karena itu, untuk sebuah kehidupan juga, nilai yang sama itu juga harus ditaruh. Kenapa sampai masyarakat itu memahami piring itu paling penting. Piring itu sangat penting dalam kehidupan mereka. Segala hal itu piring. Segala hal itu piring. Harta itu piring. Nah, dalam konteks itulah, ketika dilihat dalam konteks sekarang, piring itu apa sih? Tempat makan, tempat taruh sesuatu. Apa yang ditaruh? Gitu kan.
Kalau kita lihat lebih jauh lagi, apa sih piring wadah? Tapi apa sih yang ditaruh? Oh, itu biasa ditaruh makan, itu biasa ditaruh. Oh, berarti ada sebuah kehidupan yang dibawa di situ untuk sebuah kehidupan lagi yang ditaruh di situ. Jadi ada nilai yang sama yang dibawa begitu. Itu menurut saya ketika memahami piring dalam konteks material adat. Kembali ke Sirosa, tadi Bung Alex mengatakan bahwa ini rumah adat 8 suku di Kaimana. Penyelesaian masalah-masalah di rumah adat Sirosa ini harus masalah yang melingkupi 8 suku ini, ataukah jika ada masalah di salah satu suku, dia bisa juga menyelesaikannya di Sirosa? Ini rumah adat. Saya mau bilang bahwa rumah adat dalam konteks masyarakat adat ini, supaya nanti kita masuk dalam proses penyelesaian tadi Bung Riki bilang ya, bahwa saya mau mengatakan bahwa ini rumah bersama. Bersama ke-8 suku ini? Iya, rumah. Ini tunggu rumah. Nah, kalau ketemu berangkat dalam konteks ini rumah, nanti adatnya nanti ya. Tapi ketemu berangkat dari konsep rumah, ini tunggu rumah sama-sama. Nah, dari situ saya masuk untuk memahami bahwa bisa tidak, pertanyaan sederhana, bisa tidak permasalahan itu diselesaikan di dalam rumah? Bisa dong. Apa sih? Tinggal dilihat. Apa sih permasalahan-permasalahan itu? Nah, permasalahan ini kan banyak. Permasalahan hak wilayah tanah, permasalahan kasus-kasus yang lain, bayar denda dan sebagainya. Atau mungkin permasalahan yang dirasa apa ya? Mungkin dari perspektif saya atau mungkin bahkan orang lain, ngapain harus sampai ke situ? Di sini aja selesai sudah. Kita sudah. Tapi dalam perspektif masyarakat adat, ada poin penting ketika mendudukan permasalahan itu di dalam rumah. Nah, disinilah titik di mana memahami bahwa rumah Sirosa lalu kita tambah lagi sebagai rumah adat. Kenapa sampai penting? Nah, ini poinnya. Supaya kita melihat bahwa konsep rumah secara utuh orang memahami itu penting. Tetapi ketika kita turun lagi dan memahami dia dalam konteks masyarakat adat, dalam hal ini Sirosa, bagi masyarakat adat, itu luar biasa pentingnya. Kenapa? Ada segala hal yang tidak hanya diselesaikan, tetapi ada hal yang harus diceritakan di situ. Saya ambil misal, sederhananya ya. Saya dengan Bu Freds misalnya. Kedua di kakak nih. Soal menyelesaikan masalahnya biasa-biasa selesai ya. Kedua di kakak jadi biasa. Tapi kenapa harus di dalam rumah? Di dalam rumah supaya harus ada penuturan lisan. Kau ini kok bu kakak. Kau itu adik. Kau itu kakak. Dulu bapak dan mama itu begini. Kenapa kamu berdua begini? Ini poinnya. Karena itu kenapa selalu dibilang back to home. Kembali ke rumah. Untuk memahami konsep-konsep ini. Jadi tidak sekedar selesai, minta maaf, bayar denda, sudah selesai. Tetap ada poin lain di situ. Ini penguatan solidaritas sebenarnya. Itu, Bung. Oke. Sebelum kita melangkah lebih jauh, Bung Alex. Jauh di mana? Sirosa itu artinya apa? Bahasa Kaimana ya? Iya, Sirosa itu rumah panggung sih. Rumah panggung. Rumah panggung. Tidak ada pengertian dalam bahasa Kaimana. Yang dipahami itu sebagai rumah panggung. Iya, rumah panggung. Mengapa pemerintah, tadi Bung Alex mengatakan bahwa pemerintah membangun rumah Sirosa ya di taman kota atau di daerah pinggir pantai. Mengapa pemerintah menjadikan rumah Sirosa, rumah adat Sirosa ini, dan dibangun secara sengaja oleh pemerintah untuk membantu melakukan penyadaran masyarakat, melibatkan partisipasi masyarakat, dan mungkin untuk menyelesaikan beberapa persoalan dalam masyarakat oleh pemerintah. Iya, saya mulai dengan mengatakan bahwa Bung Riki, saya Vikaris itu mulai dari 2009 ya. Dan tidak beberapa lama ya, saya
Karena kebanyakan saya itu di kampung, di Arguni. Tapi kita lanjut aja untuk poin yang itu. Bahwa kurang lebih saya tangkap bahasa Bung Riki bahwa apa sih poin penting sehingga pemerintah membangun Sirosa itu di titik perkotaan. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi saya mau bilang begini. Bagi saya pemerintah sadar. Ini sebuah kearifan lokal. Di satu sisi, tapi di sisi lain bagi saya pemerintah sadar bahwa ini kekuatan dalam artian bahwa pemerintah membangun Sirosa di titik kota, di taman kota, walaupun dalam bentuk sudah dicor ya sebenarnya. Betul. Tapi sebenarnya pemerintah selalu mau mengingatkan bahwa ini rumah bersama. Itu poinnya. Dan pemerintah sadar bahwa dalam kebersamaan itulah nanti akan masuk di moto Kabupaten Kaimana, satu hati satu tujuan. Nah, dalam konteks itulah pemerintah merasa bahwa pembangunan rumah adat Sirosa di titik kota ini sebenarnya tidak sekedar menjadi ikon, tetapi pesan simboliknya yang sebenarnya pemerintah mau bilang bahwa mari sama-sama kita belajar di dalam rumah bersama. Budaya masyarakat lokal ini, budaya sama-sama ini, yang menjadi moto Kabupaten Kaimana yang kemudian saya bilang sebagai filosofi orang Kaimana, satu hati satu tujuan ini. Dalam konteks kebersamaan itulah yang mau dibilang bahwa satu, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan di dalam rumah. Yang kedua, dalam perbedaan apapun itu, Kaimana selalu membuka ruang untuk bersama-sama. Karena itu ketika lihat secara fisik rumah Sirosa itu, macam tadi pertanyaan, Sirosa ini tidak ada pintu ya? Rumah ini ada pintu? Iya, memang tidak ada pintu. Di situ melambangkan keterbukaan orang Kaimana. Bagi saya, orang Kaimana yang tidak pernah risih. Orang Kaimana itu terbuka. Dong biasa bilang, Jo, ada apa-apa mari kita dulu buka tikar. Lalu dong bicara sama-sama. Dong biasa bilang, buka tikar negeri. Kenapa harus dulu di atas tikar negeri? Karena bagi orang Kaimana sederhana. Tidak ada orang yang tahu ujung daripada tikar itu. Yang hanya tahu ujung tikar itu siapa Om Riki? Yang buat tikar itu saja. Artinya dia mau bilang bahwa ya semua yang dulu di tikar ini kan sama. Nah, berangkat dari strategi pembuatan rumah Sirosa yang menjadi ikon di Kabupaten Kaimana itu, bagi saya pemerintah ingin mendudukkan kembali konsep masyarakat adat. Bagaimana memahami Kaimana secara bersama-sama. Kaimana mau maju itu sederhana. Seolah-olah pemerintah mau bilang, mau maju itu sederhana. Mari sama-sama. Karena apa? Sama-sama ketemu punya. Karena itu mari dulu sama-sama, bicara sama-sama. Karena Kaimana itu sama-sama ketemu punya. Itu poin. Bagi saya itu strategi yang dibangun oleh pemerintah. Tidak tahu, lepas dari itu orang memahami strategi pembangunan itu seperti apa. Selama Bung di Kaimana, melayani di Kabupaten Kaimana, pernah tidak ada satu masalah yang diselesaikan di dalam rumah adat atau rumah panggung Sirosa itu, tapi tidak terselesaikan? Ataukah memang semua masalah, semua proses yang terjadi di dalam rumah Sirosa itu pasti akan berujung pada satu kesimpulan, penyelesaian masalah yang mana semua berterima? Pernahkah ada yang tidak semua berterima? Tidak semua berterima? Ya, setelah diputuskan di dalam rumah Sirosa. Ada yang tidak sepakat? Ada yang tidak sepakat, pernah tidak? Lalu boykot, keluar ya, gitu? Keluar dari rumah Sirosa yang tidak puas. Pernah tidak? Tidak. Jadi selama ini, keputusan dari rumah Sirosa itu diterima oleh semua orang. Sepengetahuan saya iya. Kenapa? Saya berpikir bahwa jangan cepat-cepat masuk ke keputusan itu dulu ya. Artinya saya mau bilang bahwa ketika memahami pertanyaan bahwa pernah tidak
ada orang yang tidak sepakat terkait dengan keputusan itu. Bagi saya keputusan itu biasa. Tapi yang terpenting daripada keputusan itu adalah bagaimana seluruh proses yang berlangsung di atas Sirosa itu. Ini kan poin penting. Artinya, setuju dan tidak setuju sampai melahirkan tindakan keluar dari Sirosa begitu, terkait dengan ada sebuah permasalahan misalnya. Saya berpikir bahwa yang paling penting adalah proses penyelesaian itu. Karena itu, kenapa tadi saya bilang bahwa saya belum pernah melihat itu. Yang keluar dari rumah Iya. si Rosa dengan rasa tidak Iya, puas terhadap tidak puas keputusan. terhadap ini. Karena bagi saya, itu titik akhir. Rangkaian demi rangkaian itu terjadi begitu rapi di atas si Rosa. Hikmat dan kebijaksanaan yang dipakai oleh para tua-tua itu berlangsung secara sengit di atas si Rosa. Saya pernah mengalami itu, Bung. Waktu saya masih tugas. Saya sudah lupa tahun berapa. Tapi waktu itu ada sebuah permasalahan kebetulan terjadi juga dengan teman pendeta, kakak pendeta. Dengan komunitas orang tua-tua lah, masyarakat di sana. Tidak tahu, saya sudah lupa juga permasalahan. Tapi karena saya berani bilang begini karena saya waktu itu yang diminta untuk doa di atas si Rosa. Doa ya? Iya, berdoa Dengan berdoa menurut agama Kristen? Iya. Dan memang permasalahan itu komunitas masyarakat iya. ini. Saya tidak tahu berdoa pembukaan atau berdoa penutupan. Tapi saya doa, saya ingat betul. Ya, setelah itu, selesaikan masalah, bagaimana saya mencoba untuk membuka memori itu dan mengingat-ingat peristiwa itu. Bagaimana para tua-tua adat itu dengan begitu hikmat, tenang untuk menyelesaikan permasalahan itu. Dan saya tidak pernah mendapati bahwa ada yang rasa terganggu sehingga keluar. Bahkan ujung daripada penyelesaian itu, secara diam-diam saya sempat shock sih waktu itu. Kenapa? Karena tiba-tiba ada yang pulang, ada yang pulang, ada yang pulang, ada yang pulang. Keluar dari rumah Keluar si Rosa? itu. Awalnya saya berpikir mau nyambung ke pertanyaan yang tadi yang Bung Riki bilang. Rasa tidak puas? Iya. Tapi ternyata tidak, Bung. Ternyata mereka pulang bawa apa, Bung? Mereka datang itu bawa mas negeri anting, bawa piring kecil, bawa piring besar. Itu tanpa dikomando loh. Kita bisa membayangkan bagaimana begitu tertib masyarakat adat melakoni, mengimplementasi akan budaya mereka secara langsung. Dari situ baru saya memahami bahwa si Rosa ini rumah di mana tempat orang memahami nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai solidaritas, nilai-nilai kesamaan begitu. Itu yang tadi saya bilang di kata tadi. Kenapa sampai di dalam konteks itu saya mau bilang bahwa ini rumah bersama. Karena dalam konteks itulah orang memahami bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa selesaikan di atas rumah itu. Ini hebatnya komunitas masyarakat adat untuk memahami bagaimana sebuah konsep kebersamaan. Nilai memahami satu sama yang lain. Mengampuni satu sama yang lain. Merasakan satu sama yang lain. Di atas rumah itu. Karena itu saya tadi bilang, tidak ada yang tidak selesai. Dan kalaupun ada, saya belum lihat. Tapi yang saya lihat, belum ada masalah yang belum selesai. Semua selesai, Bu. Siapakah yang memimpin proses mengambil kesepakatan, rapat, atau bertindak sebagai apa yang mengawali proses dalam rumah si Rosa itu? Apakah ketua adat dari perwakilan ke-8 suku ini, ataukah pemerintah, ataukah ada suku yang dituakan? Ini dalam konteks apa? Dalam konteks permasalahan tadi atau dalam konteks? Ya, jika ada masalah. Oh, jika ada masalah. Ketika ada, saya berangkat dari cerita tadi aja ya. Cerita yang tadi ya baru ya.
ketika ada dalam permasalahan, yang jelas dia punya komunikasikan berjenjang. Artinya bahwa informasi permasalahan ini akan dibawa kepada orang tua-tua, para tua-tua adat, gitu. Yang Tua dirasa, adat di antara 8 iya. suku ini. Nah, maksudnya ini kan saya clearkan dulu, Bung, bahwa permasalahan ini kan dia terjadi di komunitas masyarakat suku. Kebetulan saya tugas itu di Arguni. Nah, di Arguni itu lebih banyak ada suku Kuri, ada beberapa Daerasi, salah satunya Kampung Wainaga, ada juga Irarutu. Nah, kebetulan masalah ini diselesaikan terjadi dalam konteks masyarakat adat di gunung. Jadi di kampungnya apa ya? Wermenung. Kampungnya Wermenung di bagian gunung. Jadi informasi dibilang kepada masyarakat adat. Kebetulan masyarakat adat itu juga waktu itu beliau menjabat sebagai wakil 2 klasis kalau tidak salah. Jadi dibilang lalu dikomunikasikan dengan dua pihak ini, lalu diminta untuk kita selesaikan di atas Sirosa. Lalu karena waktu itu permasalahannya itu terjadi dengan pendeta, kita semua pendeta yang bertugas di klasis itu dilibatkan. Nah, waktu itu saya juga ada. Nah, kita semua hadir, lalu beliau yang dalam komunitas masyarakat adat dianggap sebagai pribadi yang memiliki kewenangan, memiliki pengetahuan yang bagus. Lalu dipanggillah kita untuk duduk sama-sama untuk menyelesaikan itu. Jadi tidak juga semerta-merta mau mengatakan bahwa asal tebang pilih siapa yang mau duduk di situ. Tidak. Harus ada orang yang memang dirasa, kan tidak mungkin kan Bung Riki harus naik. Harus dituakan ya. Iya, dituakan. Lalu di samping dituakan, dia memiliki kemampuan atau bahkan memiliki relasi dan pemahaman terkait dengan budaya, kemampuan-kemampuan itu. Pengetahuan itu harus ada. Gitu. Adakah perwakilan pemerintah juga pada saat proses penyelesaian masalah seperti itu? Ataukah pemerintah tidak terlibat? Pemerintah atau tidak naik ke rumah adat Sirosa? Kalau dalam konteks permasalahan yang kemarin, yang saya cerita ini, masyarakat ini kan ada di dalamnya aparat kampung, kepala desa, dan itu juga merupakan warga jemaat, dan mereka juga merupakan warga masyarakat adat. Jadi ketika secara kolektif semua hadir, saya berpikir bahwa secara serentak mereka juga ada sih sebenarnya. Hanya dalam konteks untuk klasifikasi, lalu memberikan ruang bahwa yang memiliki pemerintah yang diwakili oleh ini tidak juga. Tidak ada. Iya. Mereka hadir sebagai bagian dari masyarakat. Iya. Tapi dalam jabatan-jabatan itu, karena kan setiap kampung, setiap wilayah kan dia punya administrasi pemerintahan kampung tersendiri kan. Jadi secara serentak ketika semua hadir, tanpa sadar ikut serta juga. Gitu. Lalu ketika selesai proses itu, keluar semua dengan puas. Iya, puas. Dan terhadap keputusan yang diambil. Iya. Dan saya luar biasa mengagumi proses-proses itu. Bagi saya sederhana ya. Orang menjadi hikmat ternyata tidak bijaksana, ternyata tidak harus memiliki disiplin akademik yang terlalu tinggi kan. Dalam konteks itu saya baca gitu. Nanti dalam konteks sekarang ya itu nanti terserah. Tapi dalam konteks waktu itu bagaimana kemampuan mereka
untuk bisa mendudukkan, mencari akar permasalahan, meramu permasalahan itu, lalu mencari solusi dan bagaimana memaafkan itu. Itu yang saya lihat. Oke, Bu. Hal apa yang ada dalam rumah si Rosa sehingga membuat orang yang masuk ke dalam rumah adat tersebut ketika duduk bersama dalam rumah adat tersebut mendapatkan spirit ya atau mendapatkan roh yang sama untuk berusaha menyelesaikan masalah itu tanpa ada sengketa berkepanjangan. Apakah seperti rumah adat yang lainnya, misalnya karena rumah adat itu merupakan peninggalan nenek moyang, rumah adat itu tempat bersemayamnya leluhur. Apakah ada simbol-simbol tersebut dalam rumah si Rosa ataukah tidak? Rumah si Rosa ini hanya rumah adat yang biasa seperti aula atau rumah tempat musyawarah fakat di masyarakat modern. Seperti apakah suasana di rumah adat tersebut? Apakah dia ada simbol-simbol yang merepresentasikan bahwa di dalam rumah si Rosa itu kita harus lebih tenang, lebih arif, karena ini di sekitar kita ada leluhur, ada nenek moyang menyertai kita, ataukah tidak? Ketika orang masuk rumah si Rosa, perasaan yang dirasakan adalah kita harus hidup bersama. Iya. Saya pinjam kata tadi ya, saya berangkat dari kata tadi. Ini rumah bersama. Ini rumah bersama. Itu rumah sama-sama. Tapi ada poin etis di situ. Poin etisnya saya mau bilang bahwa masuk rumah ya tertib lah. Saya coba untuk menggambarkan secara umum aja. Tanpa ada yang harus membuat sadar, misalnya Iya. karena rumah ini peninggalan Iya. kakek atau nenek Iya. moyang. Tanpa begitu ya? Iya, enggak. Iya pelan-pelan. Nanti saya pasti masuk ke situ. Nanti saya pasti masuk ke situ. Tapi saya kasih gambaran umum dulu bahwa ini rumah bersama. Nah dalam konteks rumah bersama ketika masuk, wajar dong untuk lebih tenang, lebih memahami. Itu secara umum ya. Nah sekarang kita masuk untuk memahami. Kalau rumah saja kita bisa masuk dalam konteks seperti itu, bagaimana untuk memahami masuk dalam konteks, apalagi ketika masuk dalam konteks sementara dalam permasalahan. Tertib. Rumah itu, tadi saya bilang bahwa rumah adat itu tempat berlangsungnya ritual. Nah ketika kita memahami secara turun lagi, memahami lebih jauh lagi dalam konteks ritual itu, pasti ada ruang perjumpaan dengan para leluhur. Karena itu dalam proses pembuatan rumah si Rosa itu, selama saya riset dan ada beberapa keterangan dari beberapa narasumber, itu dibangun tidak sembarang dibangun. Dari sini kita bisa mau lihat bahwa itu rumah perjumpaan. Perjumpaan dalam konteks relasi ketong sama-sama, ya. Tetapi dalam konteks ritual, sementara berjumpa dengan apa yang masyarakat adat pahami bahwa ada orang yang lebih tinggi. Nah disitulah menuntut sikap menghargai etisnya seseorang di situ. Nah sekarang masuk untuk memahami bagaimana masuk dalam konteks rumah adat itu untuk duduk sama-sama. Itu yang tadi saya bilang. Bahwa di atas si Rosa itu, semua orang itu sama. Sama dalam artian secara simbolik. Duduk di atas tempat yang sama. Tikar yang sama. Papan yang degagar yang sama. Tidak ada yang duduk di atas kursi. Semua sama. Tidak ada yang beda di atas itu. Nah yang menarik di situ ya, seperti yang tadi saya katakan bahwa yang menarik di atas rumah si Rosa, kenapa sih rumah si Rosa itu terbuka? Disitulah titik di mana masyarakat adat mau bilang bahwa masyarakat Kaimana itu tidak pernah anti terhadap orang. Masyarakat Kaimana itu tidak pernah tertutup. Tertutup dalam
dalam konotasi yang berbeda ya. Dalam artian bahwa ada hal yang mereka secara esensial prinsip ya mereka tidak bisa harus buka segala hal kan, karena itu privat untuk mereka. Tapi dalam konteks bagaimana memahami sebuah permasalahan ketika masuk dalam serosa, simbol-simbol di dalam serosa itu sudah memastikan bahwa orang Kaimana khusus 8 suku itu sangat terbuka. Karena itu orang Kaimana tidak pernah memahami tentang konsep pendatang. Orang Kaimana memahami itu konsep kembali. Kembali dalam artian bahwa mari sama-sama ketemu bangun Kaimana ini. Kok yang datang ini, kok itu sudah orang Kaimana. Serosa ini terbuka. Dia mau bilang bahwa tidak ada yang tutup di sini. Mau masuk silakan duduk, tapi yang jelas pasti ada aturan main. Bukan berarti keterbukaan itu lalu membuat kita lupa diri, gitu kan? Kurang lebih seperti itu. Oke, Sudah? ending dari investigasi ini. Berdasarkan dari hasil riset Bung Alex, apa kesimpulan utama dari rumah adat Sirosa ini terkait dengan aktivitas pengambilan keputusan atau demokrasi di Kabupaten Kaimana? Kesimpulan dari tesis dari Bung Alex. Sirosa itu filosofi orang Kaimana yang kemudian termaknai di dalam moto orang Kaimana, satu hati satu tujuan. Di dalam moto itu termaknai Sirosa itu, sama-sama itu. Moto dan rumah adat Sirosa itu tidak bisa lepas pisah. Dalam konteks tidak bisa terpisahnya dua ini. Saya mau bilang bahwa ini rumah bersama. Kaimana itu milik bersama. Dalam konteks kebersamaan itulah, sama-sama itulah orang Kaimana mau bilang bahwa kami butuh segala hal. Kami butuh solidaritas sama-sama. Kami butuh kesatuan hati. Kami butuh rasa mencintai Kaimana sama-sama. Jadi satu hati satu tujuan itu sebenarnya dalam konteks riset saya ini mau bilang bahwa itu filosofi yang juga di dalamnya tidak bisa lepas pisah dari konteks Sirosa itu. Ya tadi saya bilang bahwa itu rumah bersama, itu upaya untuk mau mengingatkan semua orang, tidak hanya komunitas 8 suku, tapi semua orang yang ada di Kaimana menjadi tanggung jawab bersama untuk membawa Kaimana ini sama-sama seperti apa ke depan. Karena itu keterbukaan Sirosa dan moto satu hati satu tujuan itu menjadi titik untuk Kaimana ini bertumbuh dalam kebersamaan ke depan. Oke. Terima kasih Thanks, Bung. Bung Alex. Kita ketemu dalam investigasi berikutnya. Semoga ada banyak riset yang akan dilakukan Bung Alex dan kita bisa bertemu lagi dalam program ini.